Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimardatillah subhanahu wa ta'ala wa inayatihi wa hidayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa war rasulil mujtaba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Summa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa asatizina wa ila muallifi hadzal kitab wa ala hazihi niyat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala al muallifu rahimahullah wa adama naf'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Summa qalu Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah dan masih diberikannya kepada kita, terutama sekali nikmat iman dan Islam, kesehatan, kesempatan, panjang umur, sehingga pada pagi hari ini Ahad tanggal 2 Zulhijjah kita hadir kembali bersama di masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan majelis taklim. Di dalam kitab Mau'izatul Mu'min, ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin, di bahagian muqaddimah pendahuluan, di situ ada satu riwayat hadis. Nabi bersabda, duduk sesaat di majelis Quran lebih afdol daripada sholat sunnat 100 rakaat. Sedangkan duduk sesaat di majelis ilmu untuk membahas satu bab daripada bab ilmu lebih afdol daripada sholat sunnat 1000 rakaat. Lebih tinggi memang majelis ilmu dibanding majelis Quran. Mudah-mudahan kita dapat istiqomah untuk selalu mengikuti pengajian demi pengajian, baik yang dilaksanakan di masjid kita ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Salawat serta salam sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Sayyidul Anam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya, pertolongannya nanti di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita Ahad kedua, kajian hadis. Kitab yang kita baca kitab Nuzhatul Muttaqin, sarah atau penjelasan dari kitab Riyadus Shalihin karangan Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Bakrah Nufai ibnil Haris
As-Saqafi radhiyallahu anhu, dan dari Abu Bakrah yaitu Nufai bin Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, izal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Qultu ya Rasulullah, hazal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harison ala qatli sahibihi, muttafaqun alaih. Izal taqal muslimani, apabila berjumpa dua orang muslim, bisayfihima, dengan membawa pedang masing-masing. Jumpa dua orang muslim, masing-masing membawa pedang. Maksudnya apa? Perang, berantem, ingin saling membunuh. Fal qatil wal maqtul finnar, kata Nabi, maka yang membunuh dan yang dibunuh finnar, kedua-duanya masuk neraka. Qultu, aku berkata, kata sahabat tadi Abu Bakrah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, hazal qatil fama balul maktul? Kalau yang membunuh, kata si Abu Bakrah, cocoklah masuk neraka karena dia membunuh, menghilangkan nyawa orang. Lalu bagaimana pula dengan yang dibunuh, maqtul? Masa yang mati yang dibunuh juga masuk neraka? Ini protes sahabat lah. Kalau yang membunuh cocoklah. Ini kok yang dibunuh, yang terbunuh juga sama-sama masuk neraka. Qala, Nabi menjawab, innahu kana harison ala qatli sahibihi, karena bahwasanya dia, kata Nabi, yang dibunuh itu sesungguhnya dia juga punya keinginan, punya niat ingin membunuh lawannya itu. Cuman karena keduluan, kalah jurus, kalah selangkah, akhirnya dia yang mati terbunuh. Maka dua-duanya masuk neraka. Kenapa? Karena yang dibunuh pun juga sebetulnya berkeinginan ingin membunuh. Ini kaji kita, kaji ngeri ini, kaji bunuh membunuh ini. Sebetulnya bukan konteks membunuhnya yang mau kita bahas, konteks niatnya, karena masih membahas tentang bab niat. Yang dibunuh masuk neraka karena yang dibunuh juga sebetulnya ingin membunuh orang yang membunuhnya. Cuman karena ya kalah jurus, kalah selangkah, akhirnya dia pula yang duluan terbunuh, maka dua-duanya masuk neraka. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sebelum kita baca kitab syarahnya, penjelasan hadis tersebut, terlebih dahulu kita sampaikan di sini nggak ada, saya tambahkan sedikit bahwa
perbuatan dosa besar tidak menjadikan orangnya itu menjadi kafir. Sekali lagi, perbuatan dosa besar tidak menjadikan seseorang itu menjadi kafir. Sebab di hadis ini Nabi menyebut terhadap orang yang saling membunuh sekalipun dengan kalimat al-muslimani. Apa itu? Dengan sebutan muslim. Biarpun mereka saling membunuh, di mana membunuh merupakan satu dari sekian banyak dosa besar, Nabi tetap menyebutnya sebagai seorang muslim. Sehingga andai mati seseorang dalam keadaan melakukan dosa besar, baik seperti perbuatan membunuh atau sedang mencuri mati, nauzubillah, sedang berzina mati, atau sedang mabuk mati, tetap dihukumi masih muslim, walaupun muslimnya muslim yang asi, durhaka alias fasik, tapi tetap secara hukum dunia mereka masih disebut muslim. Sehingga ketika mereka mati, kita wajib yang hidup melaksanakan fardu kifayahnya. Jadi tidak kafir, ya, tetap muslim. Karena Nabi sebut muslimani, muslim, walaupun mereka melakukan pembunuhan. Soal bapak atau ibu secara pribadi nggak mau hadir menyolatkan, itu monggo saja. Tapi hukum Islamnya, fardu kifayahnya tetap wajib dilaksanakan. Contoh yang mati ini tukang membunuh, preman kelas kakap lah, udah lebih 70 di tangannya mati orang. Udah gitu maaf, tukang maling, udah gitu pemabuk pula, pokoknya lengkap lah, membunuh, maling, pemabuk, agen narkoba lagi umpama. Akhirnya mati waktu. Nah, wajibkah kita laksanakan fardu kifayahnya secara hukum Islam? Wajib, karena dia masih muslim walaupun pelaku dosa besar. Bila nggak kita lakukan fardu kifayahnya, berdosa kita satu kampung, walaupun parahnya orangnya. Tapi secara pribadi, andai bapak ibu tidak mau hadir, itu monggo, hak bapak. Siapa yang mati? Si Fulan, si Anu itu, iya, ya udahlah, kelen-kelen aja lah. Boleh nggak gitu? Boleh. Nabi saja juga pernah begitu, tidak mau menyolatkan salah seorang sahabat yang mati, tapi sahabat Nabi suruh menyolatkan. Kasusnya bukan kasus tadi, kasusnya gara-gara kasus hutangnya. Datang sahabat bawa jenazah, ya Rasul, si Fulan wafat, tolong pimpin sholat jenazahnya. Nabi tanya dulu, ada hutangnya? Ada ya Rasul. Ada tirkahnya, harta peninggalannya? Ada ya Rasul. Bayarkan dulu hutangnya dengan harta tirkahnya itu, baru aku mau nyolatkan. Baik ya Rasul, lalu dibayarkan. Akhirnya Nabi pun pimpin sholat jenazahnya. Di lain kali datang lagi sahabat bawa jenazah yang lain, ya Rasul, si Fulan wafat, tolong sholatkan. Nabi tanya lagi, ada nggak hutangnya? Ada ya Rasul. Ada tirkahnya? Nggak ada ya Rasul. Baik, ada nggak di antara kamu yang mau menjamin hutangnya? Tunjuk tangan Ibnu Mas'ud. Saya ya Rasul.
Baik kalau begitu, karena utangnya udah dipikul Ibnu Mas'ud, saya sholatkan dia. Lain kali datang lagi sahabat bawa jenazah yang lain. Ya Rasul, si fulan wafat, tolong pimpin sholat jenazahnya. Ditanya Nabi lagi, ada hutangnya? Ada ya Rasul. Ada tirkahnya, harta peninggalannya? Nggak ada ya Rasul. Ada nggak kalian yang mau memikul hutangnya? Kali ini nggak ada yang mau mikul. Nggak ada ya Rasul. Ya udah, aku nggak mau nyolatkan, kalian aja yang nyolatkan. Sampai gara-gara itu Nabi pun nggak mau nyolatkan. Jadi cocok juga nanti kalau ada jenazah dibawa ke masjid, tanya dulu Pak, ada nggak hutangnya? Berani nanya aja kira-kira? Oh, udah ditanya sebelum pemberangkatan ya? Oh iya. Oh iyalah, udah aman lah itu. Udah dipikul anaknya ya. Sampai begitu secara pribadi. Karena persoalan hutang jangan anggap sepele ya. Yang mati syahid sekalipun ya dosanya diampuni, tapi hutangnya tidak selesai. Kok jadi terdiam gini semua Pak, cerita hutang gini? Jangan-jangan banyak yang berutang kayaknya. Kalau memang ada, selesaikanlah. Ad-dainu dainani, kata Nabi. Orang yang berutang ada dua tipe. Kita bahas hutang dulu ya. Sorry yang punya hutang, sorry. Aku nggak ada nembak siapa-siapa. Ibarat aku ngelempar duri ke tengah jalan ya ini. Ya kalau anda ada yang tercucuk ya I'm sorry. Ad-dainu dainani, kata Nabi. Orang yang berutang ada dua macam. Yang pertama, dia berutang. Setelah berutang dia berniat ingin membayar hutangnya. Tapi karena susah, karena miskin, tak sanggup dia melunasi hutangnya. Akhirnya sampai dia meninggal dunia tak terbayarnya hutangnya. Bukan tak ada niat membayar hutangnya. Cuman karena susah, nggak ada duit yang dipakai untuk membayarkan hutangnya, sampai mati nggak selesai. Maka orang seperti ini, kata Nabi, saya nanti yang akan memikul hutangnya. Dibantu Nabi, saya yang nanti akan membantu menyelesaikan persoalan hutangnya. Nabi jamin, Nabi bantu. Itu yang tipe pertama. Bukan nggak mau bayar, memang ada bayar niat, tapi karena memang susah, tak ada duit untuk dipakai buat membayar hutangnya. Ini insya Allah Nabi yang akan membantu menyelesaikan hutangnya. Yang kedua tipenya, kata Nabi, dia berhutang, namun setelah berhutang dia tidak ada niat sedikit pun ingin membayar hutangnya. Maka tipe yang kedua ini kelak hutangnya akan menggerogoti segala amal pahala daripada ibadahnya. Bila ternyata amalnya sedikit, hutangnya besar, nggak cukup amalnya itu membayar untuk tebusan hutangnya, maka dosa yang mengutanginya akan dipindahkan kepada dia yang berhutang. Na'udzubillah. Hati-hati ya Bu, hati-hati. Bila ada, selesaikan. Biarpun yang dulu-dulu, mana tahu ya kan, mana tahu dulu waktu masa susah nyewa-nyewa rumah ya kan, akhirnya rumah sewa 3 bulan gak awak bayar listriknya, habis itu lari malam kita pindah. Hati-hati, itu tetap jadi tuntutan. Makanya yang punya rumah sewa sekarang udah pandai diganti pakai token. Kalau pakai model yang lama, siap-siaplah selesai. 4 bulan lari, rupanya nggak dibayar-bayar.
diputus PLN, paksa yang punya rumah pasang baru lagi, yang nyewa lari. Hati-hati, hati-hati Pak ya, jangan anggap enteng. Masa SMA dulu, mana tahu dulu beli bakwan 2004 tapi bapak ambil 5, bisa jadi kan? Masa-masa SMA dulu nggak selesai itu. Tetap hutang wajib dibayar. Datangi, bayarkan. Jika udah wafat bapak ibu tuh, kasih ke anaknya sebagai ahli warisnya dan lain-lain sebagainya. Kadang orang sekarang begitulah, waktu mau minjam melas, giliran bayar males. Nah, itu udah kenyataan itu. Maaf ya, yang kayak gitu sorry. Tapi harus kita ingatkan. Harus kita ingatkan. Kepingin tahu pula aku jadinya ini. Cak, tunjuk tangan dulu yang sampai hari ini nggak lagi punya hutang seperak pun. Tunjuk tangan Pak. Tunjuk tangan Bu. 1. Ya ini serius ini. Itu nikmat itu Pak. Nikmat betul. 2. Cuman 2. Ya Allah. Jadi yang lain berutang ini. Pak Imam juga. Sama sebelah. Kacau gitu. Nah, selesaikan segera. Baik, lagi-lagi pun berkaitan dengan niat. Nah, kembali ke hadis. Jadi biarpun dia pelaku dosa besar, tetap statusnya muslim, tidak kafir. Wajib hukum Islam, secara hukum Islam melaksanakan atas fardu kifayahnya. Tapi kalau secara pribadi Bapak tidak mau hadir, monggo, seperti yang saya bilang tadi. Yang mati ini preman kelas kakap, pemabuk, agen narkoba, maaf, tukang zina juga, bunuh pernah, preman lah, tukang malak ya kan, tukang meras, mati, iya. Gak datang Pak Haji, kalian aja lah. Ini pernah terjadi di Medan. Kebetulan depan rumah kawan tuh ada rumah ustadz. Pas mati di hari itu, warga kan berharap si ustadz inilah datang yang memimpin sholat jenazahnya. Di situ kawan tuh mati, ustadz tuh pun pergi keluar. Sampai sore baru balik. Udah selesai fardu kifayahnya. Kebingunganlah jamaah, nggak ada ustadznya. Akhirnya ya sekedar bisalah dia yang jadi imam memimpin. Malam hari habis tahlilan, warga datang ke rumah si ustadz. Pak, kenapa bapak tadi siang nggak datang? Kami tunggu-tunggu bapak. Malah ada kawan bilang bapak pergi keluar jam 10. Yang parah lah bapak nggak mau datang di depan rumah bapak. Sini, kau bilang apa tadi? Aku parah. Iyalah pak. Sekarang yang parah aku apa yang mati? Enak aja kau bilang aku parah. Aku apa yang mati yang parah? Iya pak ya. Jangan asal cakap kau. Itu hak pribadiku. Hukum Islam wajib fardu kifayah melaksanakannya. Tapi pribadi soal dia mau atau tidak, itu urusan saya. Karena Nabi pun pernah begitu. Sama yang berutang nggak lunas, Nabi nggak mau nyolatkan. Tapi sahabat disuruh untuk menyolatkan. Baik, ini sekedar tambahan ya. Karena di kitab kita ini nggak ada bahwa biarpun dia pelaku besar, pelaku dosa besar, termasuk pelaku bunuh diri, tetap statusnya masih muslim, sehingga fardu kifayahnya tetap wajib dilaksanakan. Baik, yang pertama kandungan hadisnya. Agak jauh pula susu ku tengok ini, agak baksa awak geser ini. Minum dulu. Wuqu'ul iqabi alaman
azama alal maksiyati biqalbihi. Jatuhnya dosa, maksudnya terjadinya iqab dosa atas siapa yang bertekad, berniat, berazam untuk melakukan maksiat biqalbihi, dengan hatinya. Maksudnya, bila orang berniat ingin melakukan maksiat, apakah dia sudah dikenai dosa atau belum? Nah, ini dia. Di sini disebutkan seseorang itu sudah dikenai dosa bila dia sudah berniat maksiat, wa watona nafsuhu 'alaiha, serta dirinya atau jiwanya ikut mendukung atasnya, wa basaro asbabaha, serta mewujudkan dengan melakukan sebab-sebabnya, sawaun hadasat amlam tahdus, sama ada sudah terjadi niat maksiat itu atau belum terjadi, bisa babin aridin, dengan adanya sebab yang datang, yamna'uhu, yang menghalanginya, min fi'lil maksiyati, dari melakukan perbuatan maksiat. Walaula hazal arid lartakabaha, jikalau tidak ada penghalangnya, niscaya dia pasti akan melakukannya. Maksudnya apa, Ustadz? Bila orang sudah berniat ingin melakukan maksiat, melakukan dosa, apakah dia sudah dikenai dosa? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kapan berniat pun sudah dikenai dosa, berniat maksiat ini, bila sudah ada gerakan atau dukungan pada diri, pada tubuh, ya, untuk melakukan niat maksiatnya itu sudah diwujudkan dengan aksi dan sikap, cuman karena terhalang oleh sesuatu hal, akhirnya maksiatnya itu nggak jadi dilaksanakannya, maka yang seperti ini sudah dikenai dosa. Sebab bila tidak ada yang menghalanginya, bisa jadi niat maksiatnya itu akan ditunaikan. Contoh ini, lewat dia di sebuah rumah, di depannya ada pohon mangga, mangganya banyak, ditengok udah tua-tua, cocok ini, ya kan, dihitung-hitung 10 goni ada ini, kalau dijual berapa, kata si kawan tuh. Akhirnya dia jumpai kawannya, bro, ada can ini, apa itu, deket Masjid Al-Ikhlas. Ada di situ pohon mangga, buahnya lebat, udah tua-tua. Cocok. Jam berapa kita gerak? Jam 3. Berangkat dia, alat-alat sudah disiapkan, ya kan? Keranjang disiapkan, becak pun disiapkan, berangkat. Begitu sampai di rumah, di depan rumah calon korban, rupanya ahli bait sedang duduk-duduk berdua, ya sambil nunggu-nunggu juga lah, karena udah 7 kali buah tapi belum pernah panen yang punya buah, selalu keduluan maling. Kali ini dijagalah, karena melihat ada ahli bait yang menjaga atau ada orang yang ditugaskan untuk menjaga itu pohon. Akhirnya 2 orang yang berniat ingin mencuri nggak jadi mencuri karena ada penghalang. Maka yang 2 orang nih yang sudah berniat, apakah dia sudah terkena dosa? Sudah, dosa mencuri, walaupun nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Karena ada mani yang menghalanginya.
Bila nggak ada yang menjaganya, mungkin akan dicurinya. Yang kedua, sudah ada aksi untuk mewujudkan niatnya itu. Dengan cara apa? Keranjang udah disiapkan, pisau atau apa udah disiapkan, becaknya cuma sudah. Tapi karena ada yang menghalangi sehingga nggak jadi dia lakukan, maka orang yang seperti ini sudah jatuh terkena dosa. Dosanya sama sudah seperti dosa mencuri, walaupun dia belum jadi mencuri. Yang tidak jatuh dosa itu bila dia berniat ingin melakukan maksiat. Ini dia amat tabkiru, apabila adapun jika tabkir, apa namanya, keinginan atau rencana firtikabil maksiati, untuk melakukan maksiat, wa ma yajri min khawatiri fil qalbi, ya, namun tidak berlaku, tidak berlalu, ya, di dalam hati, cuman sekedar berlalu, fala yuhasabu alaihal mar'u, maka tidaklah dihisab atasnya orang tersebut illa iza basaroha, apabila diwujudkannya dengan sikap. Nah, kalau cuman terlintas lewat, mangganya banyak kali, kalau diambil berapa kali lah untungku itu, cuman lewat sekedar aja, terlintas, tapi nggak diwujudkan dengan sikap. Nah, ini yang nggak ada dosa. Seperti dengan hadis yang sering kita dengar, bila orang berniat baik walaupun masih niat dapat pahala 1, kan ada ya. Lalu niatnya diwujudkan, maka dapat pahala 10 bahkan sampai 700. Namun bila orang berniat buruk, belum dilakukan, belum ada dosa. Nah, ini yang belum ada dosa, biarpun dia berniat buruk, kalau sekedar terlintas di hati, terlintas di pikiran, tapi belum diwujudkan melalui sikap dan persiapan. Nah, ini yang tidak dikenai dosa, artinya belum ada dosanya. Tapi kalau sudah diwujudkan dengan sikap dan perbuatan, ya kan, namun nggak jadi dibuat karena ada yang menghalanginya, maka orang ini sudah dihitung sama dosanya seperti pelakunya itu sendiri. Kasusnya seperti yang mati terbunuh tadi. Kenapa Nabi katakan yang dibunuh pun masuk neraka? Karena dia juga berniat ingin membunuh, dan niatnya itu didukung dengan sikap. Dia bawa pedang juga, lalu terjadilah pertengkaran, sudah ternyata dia mati. Nah, makanya dia pun juga kena dosa seperti dosa ingin membunuh, walaupun dia akhirnya mati terbunuh. Maka Nabi katakan dua-duanya masuk neraka. Tapi kalau bapak tiba-tiba lewat sama istri tengah malam sampai padang bulan, disetop orang, siapa yang nyetop? Begal. Akhirnya terjadi perkelahian karena bapak ingin menjaga harta dan istri, karena mau dirampok. Bukan harta aja, serahkan istrimu, istrinya pula yang diminta. Bapak kalau dibilang serahkan istrimu, diserahkan atau dipertahankan kira-kira Pak? Hah? Apa? Kok ragu jawabnya? Oh, pertahankan. Ya. Kalau aku ya tengok-tengok juga istrinya. Ya, kalau udah tua jelek kasihkan aja lah udah. Enggak Bu, enggak, canda. Ya pertahankanlah. Akhirnya terjadi perkelahian. Ternyata mati. Ya, selamat kita masuk surga. Insya Allah matinya mati syahid, karena mati dalam rangka mempertahankan harta. Jadi kalau datang ngerampok 1-2 orang mau diminta kereta bapak, wajib bapak pertahankan harta kita itu. Siapa yang mati dalam rangka menjaga harta,
maka matinya mati syahid. Nah, ini beda dengan kasus hadis ini. Walaupun terjadi perkelahian, kita berkelahi karena mempertahankan, monggo syahid. Ternyata dia yang mati karena kita punya jurus, ya kan? Apakah kita dikisos? Secara hukum Islam kita tidak dikenai hukuman kisos. Ya Ustadz, tapi di negara kita juga masuk penjara. Enggak juga. Ada kasusnya tahun yang lalu, orang yang menjadi korban begal, akhirnya begalnya mati, ada ya, sempat masuk penjara juga, tapi akhirnya turun tangan Presiden Mahfud MD waktu itu, nelpon Pak Presiden, ini ada kasus nggak betul ini, akhirnya dibebaskan. Kan viral beritanya, dilihat CCTV betul, dia korban mau dibunuh, dia mempertahankan diri, begalnya yang mati, selamat dia. Hukum Islam pun begitu. Anda yang mati begalnya, pencurinya, dia yang membunuh, tidak dikisos dan tidak kena dosa. Nah, konteksnya beda ya dengan ini. Ini sama-sama niat. Kalau sekarang contohnya tawuran lah itu, sama-sama ya kan, sama-sama ingin melukai dan mencelakai, masing-masing bawa alat tajam. Nah, ini mati dua-duanya, neraka lah itu. Nauzubillah. Nah, jadi beda. Baik. Kalau niatnya diwujudkan dengan sikap aksi, sudah diwujudkan dengan sikap aksi, anggota tubuh ikut mendukung, ingin melakukannya, sudah ada persiapan, ternyata nggak jadi karena ada yang menghalangi, maka dia sudah terkena dosa. Atau contoh, maaf, contohnya agak jelek. Pas jalan mengarah ke Brastagi, lagi berhenti pula mobilnya, pas di daerah Bandar Baru, umpama ini contoh jelek, minta izin. Ada pula di situ pakai senter, kan ini kata orang ya, senter gini, disuruh berhenti masuknya itu. Muncul pula niat jeleknya. Pas pula lagi sendiri bapak tuh kan, perempuan manggil, muncul niat jeleknya, maaf, dideketilah perempuan tadi, udah disiapkan duitnya. Begitu ditanya, maaf, ini contoh jelek, berapa mbak? 1 juta. Aduh, duitku cuman gopek, nggak bisa. Akhirnya nggak jadi. Ini sudah kena dosa seperti melakukannya, maaf. Karena kalau ada duitnya cukup, kemungkinan jadilah itu. Tapi karena nggak cukup duitnya, nggak jadi dia melakukannya, maka dia sudah terkena dosa seperti pelakunya. Nauzubillah. Hati-hati. Cuma niat Ustadz. Niatnya tengok. Kalau niatnya sudah didukung dengan aksi, didukung dengan sikap dan perbuatan, ternyata nggak jadi karena sesuatu yang menghalanginya ada, maka dia sudah dikenai dosa. Tapi kalau sekedar lewat terlintas di pikiran, nggak ada dukungan dari aksi, itu nggak ada kena dosa itu. Itu contohnya. Memang agak jelek contohnya ini, tapi ya itulah dia. Dulu dikisahkan dalam kitab karangan Imam Al-Ghazali, ada 2 abang adik. Abangnya pelaku maksiat, adiknya orang soleh. Kita bilanglah 40 sama 60 lah umurnya. Abangnya 60, adiknya 40. Kita bilanglah begitu. Adiknya soleh, abangnya ahli maksiat. Mereka tinggal satu rumah, cuman beda atap. Abangnya lantai atas, adiknya lantai bawah. Rumah dululah agak tepas kayu. Diceritakan, satu ketika si abang yang kerjanya maksiat sudah puluhan tahun, berpikir dia, Mbak, umurku udah tua, mau sampai kapan aku kayak gini terus? Sempat aku mati sedang melakukan maksiat, apa enggak selesai nasibku ini? Mikir dia, kulihat adikku enaklah, bahagialah dia, hidupnya soleh, nggak melakukan maksiat. Kok aku jadi kepingin kayak dia ya?
Kok kepingin pula aku kayak adikku. Kutinggalkanlah maksiat ini, seperti adikku lah aku, menjadi anak orang yang soleh, nggak lagi melakukan dosa dan maksiat. Muncul niat dia ingin seperti adiknya yang soleh. Adiknya yang alim, yang soleh, malah punya kepikiran kayak abangnya pula. Kebalikannya. Enak juga ya abangku ya, aku tengok bolak-balik bawa cewek. Main judi, maksiat ini, bebas, suka-suka, poya-poya. Enak juga ya. Nanti ketika sudah tua bangka, kan bisa tobat. Nah, setelah tobat kan nggak mati, Allah kan akan hitung yang di ujung, bukan yang di awal. Pikirnya juga lah. Daripada aku, tengoklah kerjaku puasa, sholat malam, puasa, sholat malam, begini-gini aja kerjaku. Udahlah, kuputuskanlah. Kepingin pula aku kayak abangku, kujumpailah abangku. Kayak mana caranya supaya bisa kayak dia? Abangnya berniat kepingin kayak adiknya, tobat jadi anak yang soleh. Adiknya malah kebalikannya. Akhirnya bergerak sama-sama. Pas pula bergerak sama-sama. Abangnya turun dari lantai atas, adiknya naik ke lantai atas. Begitu sama-sama turun, ternyata tangga yang dipijak abangnya itu lapuk. Akhirnya patah. Jatuhlah si abang, pas nimpa adiknya yang sedang naik ke atas. Dua-duanya mati dalam kisah itu. Lalu Nabi sebutkan, si abang dimasukkan Allah ke dalam surga, si adik dimasukkan Allah ke dalam neraka. Cobalah. Nah itu, hati-hati. Loh, tapi belum melakukan Ustadz. Iya, jalan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, itu udah dukungan dari anggota badan ingin mendukung niatnya itu. Maka itu sudah dihitung dosa. Tapi kok sekedar terlintas gitu aja? Tidak, ini sikapnya sudah ada. Nauzubillah. Maka Bapak Ibu, jangan pernah setiap kita keluar rumah ada niat-niat yang buruk sedikit pun yang muncul di hati. Jangan sampai. Pas pula duit lagi kosong ini, anak butuh susu, susunya susu bebelak pula, itu agak mahal. Akhirnya kemanalah dia berpikir, ke Irian Market lah, umpama niatnya memang ingin mencuri susu sekotak dua kotak, berangkat sampai ke sana. Begitu sudah di lokasi, gak jadi dia mencuri. Kenapa? Penjaganya, petugas pegawainya rame ngalur ngidul, gak ada tempat kosong sedikit pun. Apalagi di lokasi susu yang mau diambil, di situ ada 2-3 orang yang menjaga. CCTV pun nampak pula dekat. Terakhir gak jadi dia mencuri. Nah, ini sudah terkena dosa. Tapi nggak jadi dia mencuri, Ustaz. Iya, karena apa dia nggak jadi mencuri? Karena ada yang menghalanginya. Jika tidak ada yang menghalanginya, lartakabaha, niscaya dia akan melakukan niat maksiatnya itu. Tapi karena ada penghalang nggak jadi. Maka orang seperti ini sudah dikenai dosa seperti dosa mencuri. Jadi harus dibedakan. Kalau cuma niat ya, tapi kalau udah didukung dengan sikap, jalan dia dari rumah ke lokasi, berarti kan sudah mendukung ke arah sana, maka sudah terkena dosa. Atau nauzubillah, belum sampai ke lokasi maksiat, mati kecelakaan, matinya pun sedang melakukan dosa. Nauzubillah. Maka sekali lagi, jangan pernah muncul niat di hati untuk melakukan maksiat. Setiap kita keluar rumah, bersihkan hati, bersihkan niat. Jelas Bu? Bu, jelas? Nah, ini berkaitan dengan masalah niat. Mau saya kasih amalan supaya hati kita bersih selalu daripada berniat melakukan maksiat. Mau Pak, saya kasih? Mau Bu?
Baik, amalannya gampang, mengamalkan sunnah Nabi. Di mana? Kata Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, siapa yang minum dengan cara minumnya Rasulullah, yaitu sekali minum 3 kali tegukan. Setiap tegukan pertama baca bismillah, habis itu alhamdulillah. Masuk tegukan kedua baca bismillah, habis itu alhamdulillah. Masuk tegukan ketiga bismillah, habis itu alhamdulillah. Maka kata Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, seorang ahli tafsir dari Mesir, siapa yang minum dengan cara minumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 3 kali tegukan, 3 kali bismillah, 3 kali alhamdulillah, maka selama air yang kita minum itu masih ada di dalam perut kita, tubuh kita, selama itu pula Allah akan jaga hati kita daripada berniat ingin melakukan maksiat. Itu salah satunya, Pak. Pertanyaannya, tahu nggak cara minum Rasul? Ibu tahu? Hah? Baik, ku contohkan. Nah, ini aja. Ku contohkan. Caranya 3 kali minum ya. Ku contohkan. Setiap mau minum baca bismillah, mau bismillahirrahmanirrahim monggo, kalau mau pendek bismillah pun jadi. 3 kali minuman, 3 kali teguk. Tengok nih, Bu, tengok ini. Enggak, ini mencontohkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah aja biar cepat ya. Bismillah. Alhamdulillah. Minum lagi, bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Seperti itu, Pak. Setiap minum 3 kali tegukan. Udah paham, Bu? Belum? Aku contohkan lagi. Enggak, serius ini. Mana tahu ada yang belum paham. Ya, sambil bernapas juga di luar ya. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Seperti itulah cara minum Rasulullah. Habis. Maka salah satu hikmahnya kata Syekh Mutawalli, bila kita minum dengan cara itu, Allah akan bersihkan hati kita daripada niat melakukan maksiat. Nih, karena yang selama ini kita tahu kan kalau cuma niat maksiat belum kena dosa kan? Ya, kalau memang nggak ada dukungan dari sikap aksi. Tapi kalau sudah ada gerakan mendukung ingin melakukan maksiat itu, ternyata nggak jadi dilakukan karena ada penghalang, karena ada rintangan, dia sudah dihitung dosa, seperti dosa melakukannya. Mau niat mencuri nggak jadi karena ada yang jaga, dia sudah dikenai dosa seperti dosa mencuri. Hati-hati, termasuk niat-niat maksiat yang lainnya. Maka jaga niat, bersihkan hati. Mudah-mudahan barokah ya, amalkan cara minum yang tadi. Yang kedua, kita mohon bantuan sama Allah melalui doa supaya kita bisa istiqomah mengerjakan amal baik dan meninggalkan maksiat. Ada doa yang sangat bagus. Kalau yang mau hafal silakan. Doanya begini: Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Itu doa langsung dari Nabi. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku bermohon kepadamu. Kalau ada yang ngaminkan di belakang, kayak Pak Dokter udah jadi imam tetap Masjid Al-Ikhlas, ku tengok kan, terutama pas jadwalku beliau yang jadi imam ini. Dibuat jamaknya, Allahumma inna nas'aluka, ya kan, fi'lal khairat. Ya Allah kami bermohon kepadamu untuk bisa melakukan amal-amal kebaikan. Karena kita bisa melakukan kebaikan pun karena hidayah Allah. Wa tarkal munkarat, dan aku atau kami bermohon kepadamu untuk bisa meninggalkan kemungkaran, kemaksiatan.
Satu lagi, wa hubbal masakin, dan aku bermohon kepadamu supaya ada di hatiku tumbuh rasa cinta terhadap fakir miskin. Yang ketiga nggak usah lah Ustaz. Rupanya polit waktu rupanya. Nah, janganlah. Baca tiga-tiganya. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Karena semua itu karena Allah. Kita bisa melakukan kebaikan karena Allah, kita juga meninggalkan kemungkaran juga karena Allah. Nah, ini usahanya, mohon sama Allah. Hafal Bu doanya? Bu. Nah, memang kalau suruh ngapal doa paling payah ibu-ibu. Tapi kalau masalah 20 tahun yang lalu sama laki, ingat aja itu biasanya. Nah, itu. Ya, kalau perempuan begitu biasanya. Allahumma inni atau Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Nah, di samping minum dengan cara minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kesimpulan. Jadi kalau sekedar terlintas di hati atau di pikiran ingin melakukan dosa dan maksiat, cuman sekedar terlintas, belum dikenai dosa. Tapi kalau lintasannya di hati, di pikiran, didukung oleh sikap yang ada, ya kan, serta gerakan yang ada, namun akhirnya terhalang karena ada penghalang, maka yang seperti ini tetap dihitung sama seperti orang yang sudah melakukan maksiat tersebut, baik betul-betul terjadi ataupun tidak terjadi. Ya, sikap yang mendukung itu apa? Ya, sikap dia menuju ke tempat yang dia ingin lakukan, itu sudah mendukung. Nah, seperti kasus dua abang beradik tadi, belum melakukan tapi sudah didukung dengan sikap saling ingin menemui, itu sudah dukungan, itu pun sudah dikenai dosa. Tapi kalau sekedar terlintas, belum ada dukungan dari sikap dan perbuatan, ya maka itulah yang masih terhindar dari dosa. Kemudian satu lagi terakhir, at-tahziru min iqtitalil muslimin. Hadis ini merupakan peringatan keras, ancaman atau hukuman, ya, sanksi terhadap perbuatan membunuh sesama muslim. Is inna zalika yuaddi ila do'pihim wa suhtillahi alaihim, karena yang demikian itu dapat membawa kepada melemahkan umat Islam dan mendatangkan murkanya Allah Ta'ala. Jadi yang kata Nabi, neraka ini merupakan peringatan keras, ancaman untuk perbuatan membunuh. Mudah-mudahan kita terhindar daripada dosa membunuh. Imam Ibnul Qayyim membagi, Pak, 4 tingkatan dosa membunuh. Ada 4. Paling tinggi qatlul anbiya, membunuh para nabi. Ada nggak nabi yang mati dibunuh sama umatnya? Ada. Ini tingkatan membunuh paling tinggi, membunuh para nabi. Yang kedua, qatlur raisil adil, membunuh pemimpin yang adil. Hati-hati, jika pemimpin itu adil, dialah orang yang lebih dulu masuk surga. Dibunuh, dosanya besar sekali, di bawah dosa membunuh para nabi. Yang ketiga, qatlul ulama, tingkatan dosa membunuh para ulama. Jadi itu pun besar kali dosanya. Ada nggak ulama yang mati dibunuh? Ada. Kayak Syekh Ali Jabir kan hampir, kan, almarhum, hampir sedang ceramah mau ditikam. Untung
Beliau awas, akhirnya kena tangannya, selamat beliau. Makanya sekarang jadi ulama pun ngeri-ngeri sedap ini. Ini dikunci kan, kunci kan Pak? Mana tahu tiba-tiba nyelonong, kita kan was-was juga kita sekarang. Iya, ini udah zaman rusuh ini, membunuh ulama. 3. Yang keempat, ini qatlun nas, membunuh manusia secara umum. Artinya dia bukan nabi, bukan pemimpin yang adil, bukan ulama. Dosanya besar juga, tapi tingkatannya di bawah. Yang keempat, manapun mudah-mudahan kita terhindar daripada perbuatan membunuh. Sebab dosa membunuh itu luar biasa. Sekali membunuh satu manusia, dosanya seperti membunuh seluruh manusia yang ada di dunia. Sebaliknya, siapa yang menghidupkan satu nyawa manusia, maka pahalanya sama seperti menghidupkan seluruh manusia yang ada. Caranya kayak mana Ustaz menghidupkan manusia? Udah mati kok awak hidupkan, mana bisa? Maksudnya begini, tiba-tiba ibu sedang di rumah sakit atau dapat kabar ada orang yang butuh darah, kepepet, butuh darah, nggak ada pula di situ darah yang dibutuhkan, pasien sudah betul-betul darurat, cocok pula darahnya dengan darah kita. Umpama bapak ibu donorkan darah bapak ibu, dengan asbab itu selamat dia, panjang umurnya, sembuh dari penyakitnya. Ini pahalanya luar biasa ini. Sama seperti pahala menghidupkan seluruh manusia. Makanya donor darah itu besar kali pahalanya itu. Membantu menyelamatkan nyawa orang. Mana tahu. Pak Imam pernah donor darah? Astagfirullahaladzim. Belum pernah? Malah meminta darah. Yang sehat-sehat monggo, itu besar kali Pak pahalanya. Cuman begini, cerita guru kami almarhum Musa Alamsah, kalau ada keluarga kita yang butuh darah, kalau bisa cari dulu dari orang-orang yang kita kenal, apalagi yang kita anggap dia baik, soleh. Jangan asal beli darah, kita nggak tahu itu darah dari siapa aja. Entah darah dari pelaku maksiatnya, kita nggak tahu. Ini kata guru kami almarhum Musa Alamsah, kejadian sama murid beliau. Murid beliau ini rajin ngaji, soleh, rajin sholat, ibadah rajin. Satu ketika sakit, masuk rumah sakit, butuh darah. Akhirnya dibelilah di bank donor darah. Entah darah siapa aja lah, diambil, dibawa, dimasukkan ke dalam tubuhnya. Nah, alhamdulillah memang sembuh sakitnya, sembuh. Tapi ada perubahan pada dirinya. Setelah sehat pulang, nggak mau lagi sholat, nggak mau ngaji lagi Pak. Ini nyata ini, sholat nggak mau lagi, ngaji nggak mau lagi. Bikin darah sebuter-buter. Setelah darah itu masuk, ini makanya kalau kata guru kami, kalau kita butuh, mana tuh ada keluarga yang sedang butuh, kalau bisa jangan dulu ambil yang di bank donor darah itu, cari dulu dari orang yang kita kenal. Nah, yang kita anggap dia baik pula, soleh pula, mudah-mudahan berkat darah orang soleh itu masuk ke badan, menambah ketakwaan. Tapi kalau yang asal masuk, kita nggak tahu, entah maaf pelaku maksiatnya kerjanya, nauzubillah. Itu yang masuk kejadian Pak. Selesai nggak mau lagi sholat, nggak mau lagi ngaji. Itu kejadian, kisah nyata. Kita yang sudah paham kaji, silakan, monggo bantu saudara. Bila kita bantu, kita donorkan, kalau itu jalannya, maka pahalanya sama seperti menghidupkan seluruh manusia. Sebaliknya membunuh satu nyawa, dosanya pun sama seperti membunuh seluruh manusia yang ada. Bapak Ibu, penutup, yuk kita jaga keluarga kita, karena ini musim-musimnya tawuran di kalangan anak remaja. Yuk kita jaga anak dan cucu kita, ya kan Bu?
Karena luar biasa Pak, parahnya sudah zaman nih anak-anak remaja. Ya, pastikan jam 10, jam 11 paling lama anak cucu sudah ada di rumah. Apalagi malam-malam minggu begini kan. Kalau nggak ada di rumah, cari. Takutnya diajak kawannya, ujungnya tawuran. Luar biasa Pak, luar biasa. Ya, yang namanya tawuran ini. Mudah-mudahan terjagalah keluarga kita. Semuanya itu tergantung pada orang tuanya. Ya Bu, jangan sampai anak jam 11, jam 12 nggak pulang, dibiarkan nggak dicari. Giliran ayamnya jam 6 nggak pulang dicari. Jangan. Ini terbalik namanya nih. Ya, cari anaknya, pastikan sudah di rumah. Kita jaga, kita selamatkan keluarga kita masing-masing. Baik, ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita terhindar daripada niat-niat melakukan maksiat dan mungkarat, dan semoga kita terjaga daripada praktek membunuh atau dibunuh. Nauzubillah summa nauzubillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ada komentarnya, saya persilakan. Ada Bu? Ini kok kurasa Ustaz antara korban ini pembunuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan nasihat. Nah, di sini saya sedikit mau bertanya Ustaz. Kalau masalah hutang, kalau ada hutang anak kepada orang tua, bagaimana itu? Kalau niatnya memang ada, mau dibayar, tapi waktunya belum, keadaannya belum bisa membayarnya dengan orang tua, tapi orang tuanya berkecukupan. Ya. Bagaimana itu Ustaz? Tetap kalau judulnya hutang wajib dibayar, ya. Biarpun hutang anak terhadap orang tua. Yang terjadi perbedaan bagaimana kalau hutang orang tua terhadap anak, apakah juga wajib dibayar atau tidak? Di sini yang terjadi perbedaan pendapat ulama. Tapi kalau hutang anak terhadap orang tua, yang namanya hutang tetap wajib dibayar. Terkadang banyak kejadian karena orang tua akhirnya hutang ditunda pembayaran sampai akhirnya meninggal dunia orang tua. Apakah tetap wajib dibayar? Tetap wajib. Karena itu menjadi hak ahli waris yang lain. Ya kan? Makanya tetap wajib dibayar. Cuman begini, ini hadis ya, matlul ghaniyi zulmun. Melambat-lambatkan orang yang sudah mampu dari membayar hutangnya itu zolim, itu dosa. Sudah ada uangnya tapi nggak langsung kita bayar, itu berdosa. Berdosa itu. Penyakitnya, bila sudah ada uang nggak langsung kita bayar, maka Allah akan kembali menghabiskan uangnya itu. Ini penyakit kita banyak, bukan hanya ke orang tua, kepada siapapun. Udah ada duit, nantilah, nanti ajalah, nanti. Kalau sudah begini, Allah akan kembali menghabiskan hutang uangnya itu. Begitu sudah habis, ya udah, tak terbayar lagi hutangnya, jadi panjang lagi masanya. Ujungnya apa? Jadi pikiran. Maka bila ada, selesaikan segera. Bila sudah ada uangnya, namanya sudah goniun, sudah mampu, tapi nggak segera kita bayar, berdosa. Kecuali memang belum ada uangnya, belum ada uangnya, belum kita bayar-bayar, nggak ada masalah. Tapi sudah ada, nggak langsung kita bayar, berdosa. Apalagi sudah lewat jatuh temponya sesuai dengan janji. Tapi kalau mohon kelonggaran, apalagi orang tua, mak, aku masih ada kebutuhan yang lain, sudah ada duitku, pembayarnya ditundanya mak ya, nanti kapan-kapan. Udah nggak apa-apa kalau itu sudah ada izin. Kalau itu nggak sampai berdosa, tapi hutangnya tetap wajib dibayar. Atau sambil dikusuk-kusuk orang tua, mak, hutangku bayar mak. Oh udahlah, nggak usah lagi kau bayar. Aman lah itu, udah. Aman lah itu kalau sudah ada. Udahlah, ngapain lagi? Duit mama banyak kok. Udahlah, nggak usah kau bayar lagi. Harus dimintakan ikrarnya. Kalau enggak tetap jadi kewajiban. Udahlah, nggak usah. Mama banyaknya duit. Udah, nggak usah kau bayar lagi. Selesai, aman.
Oke Bang ya? Tentang utang juga. Utang juga ini mah ngeri ya. Cuma ada berkaitan dengan mau kurban itu. Jadi jika kita ingin berkurban itu cuma kita punya utang, contoh utang cicilan rumah, utang cicilan mobil atau segala macam lah. Tapi niat berkurban itu ada itu. Itu bagaimana cara menyelesaikannya? Ya utang dulu dibayarkan. Untuk jalur tempo tadi kan masih mungkin ada 1 atau 2 bulan, kemudian masuk untuk berkurban misal. Tapi kita ingin niat untuk kurban, apakah itu harus mampu, pengen dan mampu pula. Nah, kalau pengen nggak mampu ya nggak bisa juga ya kan. Pengen mampu pula ada duit, monggo. Jadi kalau memang hutangnya harus segera dibayar, sudah wajib hutangnya didulukan walaupun ujungnya nggak berkurban. Tapi kalau kata Bang nih itu kan hutangnya kan masih panjang Ustadz. Artinya nggak mesti hari itu selesai, masih panjang waktunya. Dan pula saat itu waktu kurban tiba mampu pula untuk berkurban. Kalau itu monggo silahkan berkurban. Tapi kalau utang itu wajib dibayar segera, dengan kita bayar nggak cukup untuk berkurban, ya utang dulu disegerakan walaupun nggak jadi berkurban. Karena kurban hukumnya hutang bayar hutang hukumnya wajib, kurban sunnat muakkad, jadi yang wajib. Kecuali tadi ya hutangnya masih panjang jangkanya, kita bayarkan ini dulu, ini nggak akan terganggu, pas pula mampu silakan kalau begitu, nggak ada masalah. Tapi kalau kita bayar hutangnya nggak cukup duit, ya udah nggak wajib, nggak mesti berkurban, hutangnya dulu didulukan. Oke Bang ya? Ibu nggak ada dan kita tutup dari doa. Apa Bu? Oh doa. Ya nanti ku tinggal sama Bang ini, ya. Nunggu saya bulan depan jauh kali, nanti lupa. Ya Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Dari sekian banyak ibu-ibu yang minta, aku kepingin tadi Pak Dokter yang minta doaku tadi, rupanya malah ibu-ibu yang minta doa. Ibu-ibu jamu semua itu. Oh ya. Bagus itu doanya, bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma warzuqna amala. Allahumma zakirna ma nasina wa alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.